Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Senang sekali saya di pagi hari ini kembali berjumpa dengan teman-teman semua dalam podcast Orang Muda. Sebelum kita memulai obrolan santai kita di pagi hari ini, perkenalkan, nama saya Indra Agung Pratama, biasa dipanggil Agung. Nah, di sini saya ditemani oleh dua teman saya yang cantik ini. Monggo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ella Gani Prakasita, saya biasa dipanggil Ella. Dan saya Indah Septia Diningrum, biasa dipanggil Indah. Kami adalah Youth Fasilitator dari Yayasan Teratai Putih Yogyakarta. Kita akan membahas tentang kesiapan kerja bagi orang muda. Teman-teman, jika kita melihat kondisi sosial masyarakat kita saat ini sudah semakin baik. Pemerintah sudah mencabut kebijakan PPKM dan juga sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan yang membuka lowongan kerja bagi orang muda. Nah, sekarang kita masuk pada materi pertama kita. Menurut teman-teman, apa sih pentingnya kesiapan kerja bagi orang muda? Nah, menurutku penting banget ya, karena saat ini dunia pekerjaan itu persaingannya semakin ketat. Jadi di sini kita harus bisa mempersiapkan diri kita semaksimal mungkin agar kita dapat memenuhi kualifikasi dari pekerjaan yang kita inginkan. Banyak juga dari orang muda yang saat ini lulusan SMA, SMK, ataupun kuliah yang belum mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Nah, bagaimana sih cara kita untuk mendapatkan suatu pekerjaan yang layak itu? Mungkin dari Mas Agung bisa memberikan saran. Oke, kalau dari menurut aku sendiri itu untuk pekerjaan yang layak kan kita pastinya memiliki tujuan masing-masing ya. Nah, dari pandangan aku itu di awal kita perlu untuk mencari informasi yang valid tentang pekerjaan yang kita inginkan. Nah, menurut teman-teman sendiri bagaimana sih caranya kita mencari informasi yang valid tentang pekerjaan kita? Jadi Mas Agung tadi ngomongin tentang sesuatu yang valid ya. Sesuatu yang valid itu juga sesuatu yang resmi atau yang bisa kita percaya. Kalau kita ngomongin soal informasi pekerjaan, kita bisa mendapatkan sesuatu informasi itu dari situs yang resmi, situs dari misalnya kementerian atau dinas ketenagakerjaan atau misalnya situs-situs BUMN, atau ketika kita mencari informasi dari sosial media itu kita juga bisa memilih informasi dari official account atau situs yang resmi. Selanjutnya kita juga bisa melihat persyaratan yang ada di lowongan tersebut. Pastikan tidak ada informasi tentang kita harus mengeluarkan sejumlah biaya untuk dapat melamar ke posisi tersebut. Jika ada lowongan seperti itu, maka bisa dipastikan itu adalah informasi yang hoax. Mungkin selanjutnya dari Mbak Indah bisa menambahkan. Kita juga harus cek mengenai tawaran gaji yang diberikan. Apabila gaji yang diberikan cukup fantastis, kita patut curiga. Sedangkan pekerjaan yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan gaji tersebut. Selanjutnya adalah cek kembali info loker yang kita dapatkan di website atau Google untuk validasi apakah info loker tersebut valid atau tidak. Wah, tadi jadi banyak sekali ya langkah-langkah yang kita perlu perhatikan dalam menentukan pekerjaan yang layak bagi kita. Nah, di sini dari pandanganku muncul nih sebuah pertanyaan baru. Bagaimana caranya kita menentukan pekerjaan yang tepat? Karena dengan melihat berbagai permasalahan yang kita hadapi sebelumnya, kita perlu mengantisipasi hal ini. Nah, menurut Mbak Ella sendiri itu bagaimana ya? Saat kita akan melamar pekerjaan, biasanya kualifikasi yang kita punya kita tuangkan dalam bentuk CV. Nah, CV ini penting banget bagi pemberi kerja untuk melihat bagaimana kita dapat menempati suatu posisi itu. Nah, kira-kira gimana sih cara membuat CV yang baik itu? Yang pertama adalah menyesuaikan CV dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kedua adalah tekankan pada pendidikan dan kemampuan kerja. Biasanya HRD akan lebih suka jika dalam kemampuan kerja kita bisa menjelaskan secara singkat apa saja yang kita lakukan dalam bekerja. Selanjutnya adalah perhatikan tata bahasa. Tata bahasa yang kita gunakan jangan sampai ada kesalahan tulis atau typo, karena typo bisa menunjukkan apakah kita teliti atau tidak dalam suatu pekerjaan. Selanjutnya Mas, mungkin ada yang ditambahkan mengenai CV? Oke, tadi lanjutannya dari pandangan saya sendiri itu dalam CV itu ada satu hal yang penting, salah satunya adalah kita perlu untuk mencantumkan soft skill. Nah, soft skill ini
ada berbagai hal yang perlu kita perhatikan untuk sesuai dengan pekerjaan yang akan kita ambil. Seperti sebagai contoh, kita ingin mengambil pekerja kantoran. Nah, di sana kita perlu memberikan gambaran soft skill yang kita miliki, seperti kita bisa menggunakan Microsoft Word, Excel maupun PowerPoint. Selain itu, kita juga bisa menambahkan ilmu-ilmu komunikasi kita agar lebih meyakinkan perusahaan agar dapat menerima kita. Nah, selain itu kita juga perlu untuk menyantumkan sertifikat agar dari setiap kemampuan kita itu benar-benar diakui. Sebagai contoh, jika kita menyantumkan sebuah kemampuan bahwa saya itu bisa berbahasa Inggris. Nah, di sini teman-teman bisa menyantumkan salah satu sertifikat yaitu tes TOEFL, sehingga di sini perusahaan pun bisa melihat, oh berarti ini benar-benar bisa berbahasa Inggris dengan baik dan benar. Nah, itu dari pandangan saya. Nah, mungkin dari teman-teman sendiri masihkah ada tambahan untuk materi CV ini? Menyambung dari Mas Agung tadi nih, mungkin dari teman-teman di sini sudah banyak yang mahir dalam berbahasa Inggris dan menginginkan untuk melamar ke perusahaan internasional. Nah, di perusahaan internasional ini mereka seringkali menyeleksi CV dengan software. Mereka akan menyeleksi sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan pekerjaan. Oleh karena itu, teman-teman bisa menyesuaikan penulisan CV dengan menuliskan keyword yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Tibalah kita di penghujung ngobrol-ngobrol santai kita di pagi hari ini. Banyak sekali teman-teman informasi yang telah kita dapatkan dari narasumber-narasumber keren kita pada hari ini. Nah, di sini teman-teman banyak sekali informasi. Yang pertama itu tadi kita sudah membahas tentang bagaimana pentingnya kesiapan kerja bagi generasi muda, yang pastinya karena memang persaingan di masa kini semakin sulit. Dan yang kedua tadi kita juga belajar bahwasannya gimana sih caranya kita menentukan pekerjaan yang benar-benar layak untuk kita. Tadi teman-teman juga sudah mendengarkan dari narasumber bahwasanya kita perlu untuk memvalidasi dari pekerjaan tersebut apakah itu benar-benar sesuai atau tidak. Nah, yang untuk selanjutnya tadi adalah bagaimana caranya kita memilih pekerjaan yang tepat. Teman-teman tadi bisa melihat bahwasanya pendidikan itu sangat penting untuk kita miliki, karena dengan pendidikan itu akan menambah kemampuan maupun wawasan untuk pekerjaan yang akan kita ambil. Dan yang terakhir pastinya adalah CV. Bagaimana kita memanfaatkan CV untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan. Demikian ngobrol-ngobrol santai kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat dan teman-teman juga menyukainya. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.